Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alianti Rembulan, NIM 1910205041 dari Tadris Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang representasi graf, khususnya pada matriks persisian dan juga senarai ketetanggaan. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada matriks bersisian atau disebut dengan insidensi matriks, dan juga terdapat definisi 2.2 di mana yang menjelaskan jika G adalah graf dengan n simpul yaitu V1 sampai dengan Vn, dan T adalah sisi yaitu E1 sampai ET, maka matriks bersisian dari graf G adalah suatu matriks MG sama dengan MIJ berukuran N kali T, di mana masukan MIJ diberikan oleh. Nah, jika kita simpul VI tidak bersisian dengan si EJ, maka kita berikan nilai 0. Untuk nilai 1 kita berikan jika simpul VI bersisian dengan sisi bukan gelang atau loop EJ. Sedangkan kita berikan sisi atau nilai 2 jika simpul VI bersisian dengan sisi gelang atau loop EJ. Nah, langsung saja ke contoh. Di sini terdapat contoh 2.4 ya, dimana di sini ada graf G dan matriks bersisiannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa matriks bersisian ini adalah matriks yang terdiri dari N kali T atau berukuran N kali T, di mana simpul dan sisi. Di sini terdapat sebuah matriks dari graf G ini. Kita ketahui bahwa terdapat 4 simpul, yaitu ada V1, V2, dan V3, juga V4. Kemudian juga terdapat 6 sisi, yaitu sisi E1, sisi E2, E3, E4, E5, dan E6. Nah, di sini cara mencari matriksnya yaitu di sini untuk kolomnya kita isi dengan V1, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, kemudian dan simpul keempat. Nah, di sini juga ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Jadi simpulnya ada 4 dan sisinya ada 6. Yang dikatakan dengan matriks bersisian yaitu kita lihat di sini ada simpul V1. V1 itu bersisian dengan E1 dan E2, tetapi di sini E1 merupakan sisi gelang dengan nilai 2. Makanya pada E1 dan simpul pertama diberi nilai 2. Kemudian juga bersisian dengan E2. V1 bersisian dengan E2. Karena bukan gelang, jadi kita kasih nilai 1. Akan tetapi V1 atau simpul 1 tidak bersisian dengan sisi E3, E4, E5, dan E6. Makanya di sini E3, E4, E5, dan E6 itu diberi nilai 0. Kemudian untuk V2, simpul kedua, kita lihat di sini, simpul kedua bersisian dengan sisi E2
E3 dan E4. Makanya di sini nilainya 1 pada sisi E2, E3, dan E4. Kemudian V2 ini tidak bersisian dengan E1, E5, dan E6 karena tidak dihubungkan oleh sebuah sisi atau garis. Sehingga untuk E1-nya pada V2 adalah 0, E5 dan E6 juga 0. Kemudian kita lihat pada simpul ketiga atau V3 di sini. Kita lihat yang bersisian adalah ada E3, E5, dan E6. Makanya di sini ditulis E3-nya ada 1, E5-nya ada 1, dan E6-nya ada 1. Akan tetapi V3 ini tidak bersisian dengan E1, E2, dan E4. Makanya di sini pada E1, E2, dan E4 ditulis 0 karena tidak bersisian. Kemudian untuk V4 atau simpul keempat, kita lihat di sini bahwa simpul keempat itu bersisian dengan sisi E4, E5, dan E6. Makanya di sini pada sisi E4, E5, E6 ditulis angka 1 karena dihubungkan atau bersisian. Akan tetapi V4 juga tidak bersisian dengan E1, E2, dan E3 karena tidak dihubungkan oleh sisi atau garis. Sehingga E1, E2, dan E3 itu tidak bersisian dan diberi angka 0. Sesuai dengan aturan bahwa 0 kita berikan jika simpul VI tidak bersisian dengan sisi EJ. Ini merupakan hasil dari matriks bersisian dari graf contoh 2.4. Selanjutnya kita akan bahas tentang senarai ketetanggaan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang matriks ketetanggaan, di mana pada matriks ketetanggaan ini hampir mirip dengan senarai ketetanggaan. Akan tetapi pada matriks ketetanggaan ini memiliki kelemahan, yaitu bila graf memiliki jumlah sisi relatif, maka relatif sedikit ya, matriksnya bersifat jarang atau spars, yaitu mengandung banyak elemen 0 sedangkan elemen yang bukan 0 sedikit. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita menggunakan representasi yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan ini menganumerasi simpul-simpul bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Langsung saja ke contohnya. Di sini terdapat 3 contoh, yaitu pada contoh 2.5. Kita bahas terlebih dahulu tentang contoh yang pertama ini. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini sudah juga ditulis ada 4 simpul, 1, 2, 3, dan 4. Yang kita cari adalah simpul tetangganya. Kita lihat di sini bahwa pada simpul pertama, simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena dihubungkan dengan sebuah sisi ya. 1 ke 2 dan 1 ke 3. Makanya pada simpul pertama, simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Kemudian kita lihat lagi pada simpul kedua. Simpul kedua bertetangga dengan simpul pertama, ketiga karena dihubungkan dengan sebuah sisi, kemudian dan simpul keempat. Jadi pada
Simpul kedua, simpul tetangganya adalah 1, 3, dan 4. Kemudian kita lihat lagi pada simpul ketiga. Simpul ketiga, simpul tetangganya adalah, kita lihat di sini, ada simpul 1, ada simpul 2, dan 3 yang dihubungkan oleh sisi atau garis. Nah, kita lihat pada simpul terakhir, yaitu simpul keempat di sini ya. Kita lihat bahwa simpul keempat itu simpul tetangganya adalah simpul ketiga dan simpul kedua di sini. Karena dihubungkan oleh sebuah garis. Kenapa simpul pertama tidak termasuk ke dalam simpul tetangga pada simpul 4? Karena tidak dihubungkan oleh garis. Di sini tidak ada garis. Itu pada contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini kita ketahui bahwa ada 5 simpul, yaitu simpul pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini juga sudah ditulis ada 5 simpul. Kemudian kita lihat pada sisi atau simpul pertama. Simpul pertama ini memiliki simpul tetangga pada simpul kedua dan ketiga karena dihubungkan juga dengan sebuah garis. Kemudian kita lihat lagi pada simpul kedua. Simpul kedua, sisi atau simpul tetangganya adalah ada simpul pertama, kemudian simpul ketiga. Makanya di sini ditulis pada simpul kedua, simpul tetangganya adalah 1 dan 3. Kemudian kita lihat lagi simpul ketiga. Simpul ketiga di sini memiliki paling banyak simpul tetangganya, yaitu pada simpul 1, 2, dan 3. Dan 4 ya. 5 di sini tidak merupakan simpul tetangga dari 3 karena tidak dihubungkan oleh sebuah garis atau sisi. Jadi simpul ketiga itu memiliki simpul tetangga 1, 2, dan 4. Kemudian kita lihat lagi pada simpul keempat. Simpul keempat di sini bertetangga dengan simpul ketiga saja karena dihubungkan oleh sebuah garis ya. Makanya di sini hanya ditulis angka 3. Kemudian kita lihat pada simpul kelima. Simpul kelima ini tidak memiliki simpul tetangga karena tidak terhubung atau memiliki sisi yang berkaitan dengan simpul-simpul yang lain. Jadi di sini pada simpul kelima tidak memiliki simpul tetangga. Kemudian kita lihat lagi pada contoh ketiga. Ini merupakan graf yang berarah. Ya, ini merupakan graf berarah di mana terdapat 4 simpul, 1, 2, dan 3 serta 4. Kita lihat pada simpul pertama. Simpul pertama di sini ditulis simpul tetangganya ada 2. Kenapa hanya 2 saja? Karena ini merupakan graf berarah. Kita lihat arahnya hanya ke 2 saja. Di sini hanya masuk keluar ya, pada simpul pertama keluar ke simpul kedua. Makanya di sini ditulis hanya simpul kedua yang bertetangga dengan simpul 1. Kita lihat lagi pada simpul kedua, itu simpul tetangganya kemana saja? Ada simpul ke simpul pertama, ada yang ke simpul ketiga, dan juga ada yang simpul keempat. Jadi di sini ditulis 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat lagi pada simpul ketiga, ini bertetangga dengan siapa? Hanya bertetangga dengan simpul pertama karena sisinya mengarah pada simpul pertama. Kemudian kita lihat simpul yang terakhir ada simpul keempat. Simpul keempat di sini bertetangga dengan simpul 3
dan 2 karena arahnya ke masing-masing, yaitu 2 dan 3. Kenapa tidak ke 1? Karena tidak dihubungkan oleh garis atau tidak memiliki garis hubung atau sisi yang menghubungkan keduanya antara 1 dan 4. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan saya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.